Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Pada video kali ini kita membahas soal Ayo Kita Berlatih 8.5 dengan materi bangun ruang sisi datar. Oke, kita langsung saja untuk nomor yang pertama. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter terus melandai hingga dalam 5 meter. Oke, di sini kita ketahui bahwa kolam atau volume kolam ini adalah berbentuk prisma. Prisma dengan alasnya trapesium. Nah, alas trapesium ini kita ketahui bahwa volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, alas di sini berbentuk trapesium. Nah, trapesiumnya seperti ini. Kita buat batasan alas. Nah, ini trapesiumnya berbentuk seperti ini. Oke. Ya. Nah, di sini panjangnya 3, di sini panjangnya 5. Sedangkan tingginya itu adalah 30. Nah, kita tahu sendiri bahwa cara mencari luas trapesium itu sama dengan setengah dikali panjang atas ditambah dengan panjang bawah. Oke, berarti 5 ditambah dengan 3 dikali dengan 30. Berarti di sini ini dikali ya, dikali dengan 30 berarti setengah dikali dengan 4 dikali dengan dengan 8 dikali dengan 30 atau sama dengan 4 dikali dengan 30 atau sama dengan 120. Oke, kita sudah ketahui bahwa luas trapesiumnya adalah 120, sedangkan volume prisma itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita sudah ketahui 120 cm persegi dikali lagi dengan tinggi yaitu 10 cm. Nah, berarti 120 kali 10 itu adalah 1200 cm kubik karena ini menyatakan volume. Jadi, volume air dalam kolam renang yang panjangnya sekian, lebarnya sekian adalah 1200 cm kubik. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan menggambar prisma yang berbentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lihat di sini ada prisma yang berbentuk segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini dan siku-sikunya di sini. Nah, oke kita lanjut. Di sini panjang 16 berbentuk siku-siku dengan panjang 12 dan 16, 12, 16 dan sisi miringnya 20. Begitu juga di sini 16, 12, 20. Oke, jika tinggi prisma, hitunglah volume prisma. Nah, di sini volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini luas alasnya berbentuk segitiga. Luas alas sama dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, setengah alasnya tinggal pilih salah satu, 12 atau 16. Nah, alasnya 16, tingginya 12.
Kenapa tidak pilih 20? Karena 20 itu adalah hipotenusa, karena ini siku-siku. Oke, 16, 12. Sama dengan 8 dikali dengan 12 sama dengan 96. Oke, nah ini luas alasnya 96. Sedangkan berarti kita tinggal kali dengan tinggi volume prisma. Prisma sama dengan luas alas 96 dikali dengan tinggi 30. Berarti di sini 96 dikali dengan 30 itu sama dengan 2880 cm kubik. Nah, oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 3. Alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah, oke, di sini yang pertama kita lakukan sama juga kita menggambar seperti ini. Ini bola ketupat dengan alasnya yang bola ketupat, sehingga di sini di sini bola ketupat itu mempunyai panjang yang sama, dan volumenya kita ketahui volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Oke, volume prisma di sini luas alasnya kita belum ketahui karena di sini alasnya berbentuk bola ketupat. Jadi luas alas bola ketupat itu sama dengan setengah kali D1 dikali dengan D2, di mana D1 itu kita ketahui 16 karena panjang diagonalnya 16 dan D2-nya adalah 20. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa luas alasnya sama dengan setengah kali 16 kali 20, sehingga di sini 10 kali 16 itu 160. Oke. Dan di sini kita langsung saja untuk volume prisma. Itu luas alas kita sudah ketahui yaitu 160 dikali dengan tingginya. Tingginya di sini adalah 24. Nah, sekarang 160 dikali dengan 24. Itu hasilnya adalah 3.840 cm kubik. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada dua prisma segitiga siku-siku, yaitu prisma A dan prisma B. Tinggi kedua prisma sama panjang. Jika panjang siku-siku terpendek prisma A sama dengan 3 kali panjang sisi siku-siku terpendek prisma B, dan sisi siku-siku yang lain sama panjang, maka tentukan perbandingan volume prisma A dan prisma B. Ingat, ini perbandingan volume ya. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menggambar kedua prisma yang dimaksud. Oke, jadi kita misalkan ini kedua prisma, di mana ini prisma A dan prisma B. Nah, di sini luasnya segitiga siku-siku, sama juga di sini alasnya segitiga siku-siku. Jadi luas alas kali tinggi. Jadi volume antara segitiga prisma A itu banding volume prisma B itu sama dengan volume itu adalah luas alas prisma A dikali dengan tinggi. Nah, seperti itu ya. Dikali dengan tinggi, bukan ditambah ya. Oke, dikali dengan tinggi. Karena di sini tingginya sama ya.
tingginya sama dan luas berbanding dengan luas alas prisma B dikali dengan tinggi. Nah, di sini volume prisma A banding volume prisma B, kita lihat panjang sisi siku-siku terpendek. Anggaplah di sini siku-siku terpendek prisma A itu sama dengan 3 kali panjang sisi siku-siku terpendek prisma B. Jadi misalnya di sini S, berarti di sini 3S. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk sisi tegaknya itu sama, misalnya A di sini A. Oke. Jadi di sini untuk luas alas berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti di sini luas alasnya setengah kali alasnya 3S dikali dengan tingginya yaitu A. Nah, dikali lagi dengan T. Nah, di sini sama juga setengah dikali dengan S dikali dengan A dikali dengan T. Sekarang yang sama itu dia habis terbagi. A habis terbagi dengan A, T habis terbagi dengan T. Dan S habis terbagi dengan S. Berarti volume prisma A banding volume prisma B itu sama dengan 3:1. Atau volume A banding dengan volume B itu sama dengan 3:1. Oke, jadi sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tenda itu 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Jadi tinggi yang dimaksud yaitu yang ini, yaitu tinggi alas. Nah, kita tahu bahwa volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini luas alasnya itu kita belum tahu, tapi volumenya kita sudah tahu bahwa 10 meter kubik. Luas alasnya setengah kali 2,5 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya itu 4. Berarti di sini 10 meter kubik sama dengan setengah kali 4 itu 2, 2 kali 2,5 itu 5 dikali dengan T. Nah, sehingga di sini T sama dengan 10/5 sama dengan, maka didapatkan T sama dengan 2 meter. 2 meter. Sehingga cocok bahwa setengah kali 2,5 kali 2 dikali 4 sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Jadi, tinggi tenda yang dimaksud adalah 2 meter. Kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai keliling 52 cm dan panjang salah satu diagonal alasnya 10 cm. Jika luas selubung prisma 1040 cm persegi, maka volume prisma tersebut adalah. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambar prisma dengan alas belah ketupat yang dimaksud. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa belah ketupat itu memiliki sisi yang sama panjang dan diagonal yang saling tegak lurus. Jadi seperti ini dan seperti ini. Oke, dan diagonalnya saling tegak lurus. Oke, diagonal, salah satu diagonal alasnya adalah 10. Jadi kita anggap ini antara A, B, C, D. Dan diagonal D1-nya sama dengan AB sama dengan 10. Dan diagonal 2 itu sama dengan CD sama dengan kita belum ketahui atau kita simbolkan dengan X. Nah, oke, di sini
yang diketahui selain itu mempunyai keliling 52 cm. Nah, di sini 52 kelilingnya 52 berarti panjang AB-nya berapa? Nah, panjang antara AC-nya berapa? Di sini berarti keliling belah ketupat itu sama dengan 4 dikali dengan sisi, atau di sini 52 sama dengan 4S. Berarti S sama dengan 52 dibagi dengan 4. Berarti kita dapat S sama dengan 13. Berarti AC sama dengan 13, CB sama dengan 13, DB sama dengan 13, dan AD sama dengan 13. Nah, sekarang kita akan mencari D2-nya atau X-nya. Nah, seperti itu ya. Kita akan mencari dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Misalnya di sini O. Maka untuk mencari D2 di sini atau X-nya berarti DO setengah X-nya itu sama dengan X sama dengan CD yang belum kita ketahui. Maka di sini CD sama dengan berapa? Nah, ada DO ditambah dengan OB itu sama dengan CD. Nah, DO disama dengan DO ditambah dengan OC ya. OC bukan OB, sorry keliru. DO ditambah dengan OC itu sama dengan CD. Nah, berarti di sini dengan catatan DO itu sama dengan OC karena O ini merupakan titik tengah. Seperti itu ya. Berarti di sini dapat disimbolkan bahwa DO ditambah dengan DO itu sama dengan CD. Kenapa DO di sini? OC kan sama dengan DO. Maka DO tambah DO sama dengan CD. Berarti 2DO sama dengan CD. Atau DO sama dengan 1/2 CD. Nah, seperti itu ya. 1/2 CD. Nah, kita bisa ketahui. Nah, di sini AO juga. AO itu sama dengan OB. AO sama dengan OB. Berarti di sini AO ditambah dengan OB itu sama dengan AB. Nah, di sini AO ditambah dengan AO. Kenapa AO ditambah dengan AO? Karena AO sama dengan OB. OB ini kita bisa ganti dengan AO. Nah, seperti itu ya. Jadi AB. Nah, AB itu panjangnya 10. Berarti di sini 2AO itu sama dengan 10. Berarti AO sama dengan 10/2. Berarti AO sama dengan 5. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk mencari panjang CD dari OD. Nah, di sini AO-nya AO dengan DO kita sudah ketahui. Maka di sini untuk mencari DO sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang dengan alas AO-nya itu 5 dikurangi dengan 5 kuadrat. Karena ini kita pakai siku-siku karena Pythagoras karena sudutnya membentuk 90 derajat. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi DO di sini adalah 169 dikurangi dengan 25 atau DO sama dengan akar dari 144 atau sama dengan 12. Nah, di sini DO-nya itu sama dengan 12. Berarti OC-nya juga 12. Maka dapat disimpulkan DO sama dengan 12, maka
di sini CD sama dengan 2 kali DO atau sama dengan 2 dikali dengan 12. Maka CD dapat kita temukan hasilnya adalah panjangnya adalah 24. Selanjutnya kita akan mencari volume prisma. Volume prisma itu kita harus cari luas alas dulu. Luas alas belah ketupat itu adalah setengah dikali dengan alas, dikali dengan D1 dikali dengan D2. Nah, di sini setengah dikali dengan D1-nya itu 10, dikali dengan D2-nya itu adalah 24. Oke, kita peroleh setengah dikali dengan, di sini kita langsung saja, setengah dikali dengan 10 dikali dengan 24 itu hasilnya adalah 120. Oke, 120. Jadi kita lanjut untuk volumenya. Volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi atau sama dengan luas alasnya yaitu 120 dan tingginya di sini kita panjang salah satu diagonal. Luas selubungnya kita sudah ketahui, berarti tingginya lagi yang kita belum ketahui. Oke, di sini luas selubung tanpa alas ya, tanpa alas berarti luas selubung itu sama dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya yang ini ya. Oke. Di sini luas selubung yaitu 1040 dan keliling alasnya ini keliling alasnya 52 dikali dengan T. Nah, sekarang untuk mendapatkan T berarti T sama dengan 1040 dibagi dengan 52. Sehingga di sini 1040 dibagi dengan 52 hasilnya adalah 20 cm. Berarti di sini 120 dikali dengan T adalah 20 cm. Berarti 120 dikali dengan 20 itu sama dengan 2400 cm kubik. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu nomor 7. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm kali 8 dm kali 6 dm berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan tingginya 9 dm, berapa desimeter tinggi air pada kaleng berbentuk prisma? Jadi di sini ada dua bangun ruang. Yang pertama itu balok, yang kedua itu prisma. Nah, di sini ada volume balok. Nah, volume balok ini adalah 10 kali 8 kali 6. 10 dikali 8 dikali dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 480 desimeter kubik. Nah, sedangkan untuk volume prisma itu 96 desimeter kuadrat dikali dengan 9 desimeter. Karena ini luas alas dikali dengan tinggi atau sama dengan 864 desimeter kubik. Nah, sekarang masalahnya air yang di dalam kaleng berbentuk balok itu berisi penuh, kemudian dituangkan ke dalam wadah yang berbentuk prisma. Kaleng yang berbentuk prisma itu yang volumenya ada 864. Berarti tingginya berapa?
Nah, di sini kita tinggi air yang kita ketahui, yang akan kita cari dari wadah atau kaleng yang berbentuk prisma. Jadi di sini volume prisma yang terisi air. Prisma yang terisi air, air itu sama dengan luas 96, kan ini alasnya, desimeter persegi dikali dengan tingginya yang akan kita ketahui, T. Sedangkan volumenya kita sudah ketahui, volume air yang di dalam balok itu 480 dituangkan ke dalam volume kaleng yang berbentuk prisma. Berarti di sini 480 didapat dari air yang di dalam balok ditumpah ke dalam kaleng yang berbentuk prisma. 480 sama dengan 96 dikali dengan T. Maka T di sini adalah 480 dibagi dengan 96. Maka T di sini hasilnya adalah 5. Oke, jadi tinggi air pada kaleng yang berbentuk prisma adalah 5 desimeter. Tinggi air sama dengan 5 desimeter. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Volume sebuah prisma 540 desimeter kubik. Bila alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 5 desimeter, 12 desimeter, dan 13 desimeter, maka tentukan luas permukaan prisma. Oke, di sini disuruh kita untuk menentukan luas permukaan prisma. Yang pertama kita bisa menentukan dengan cara menggambar prisma yang dimaksud. Jadi prisma yang dimaksud seperti ini, dan di sini ternyata alas prisma berbentuk segitiga dan panjang rusuknya adalah 5, 12 dengan 13. Ternyata ini merupakan triple Pythagoras. Ingat triple Pythagoras yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Jadi di sini segitiga siku-siku ternyata yang terbentuk, dan volumenya 540. Kita ketahui sendiri volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini volumenya kita sudah ketahui 540, dan luas alas segitiga, luas alas itu sama dengan setengah dikali dengan 5 dikali dengan 12, atau sama dengan setengah kali 12 itu 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. Berarti luas alasnya yaitu 30 dikali dengan T. Maka T di sini kita bisa peroleh dengan cara 540 dibagi dengan 30. Nah, di sini hapus. Jadi 54 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 18. Berarti kita ketahui di sini T-nya itu adalah 18. Dan selanjutnya kita akan mencari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali dengan alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Oke, 2 kali alasnya itu adalah 30 ditambah dengan keliling alas, berarti 5 tambah 12 ditambah dengan 13 dikali dengan tingginya 18. Berarti di sini 2 kali 30 adalah 60 ditambah dengan 5 ditambah dengan 12 ditambah dengan 13 adalah 30 dikali dengan 18. Maka di sini 60 ditambah dengan 30 kali 18 adalah
540. Atau di sini 60 ditambah dengan 540 adalah 600 desimeter kuadrat. Karena satuannya adalah luas, berarti kuadrat. Nah, di sini kita sudah peroleh luas permukaan prisma tersebut adalah 600 desimeter persegi. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Kalian ditugaskan untuk membuat prisma dengan volume 120 cm kubik. Ada berapa rancangan yang dapat kalian buat? Berapa ukuran prisma yang kalian buat? Jelaskan. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu prisma apa yang kita ingin buat. Misalnya yang pertama, prisma segitiga. Prisma segitiga. Segitiga. Nah, ini yang sebagai alasnya. Alas. Nah, oke. Alasnya ini karena berbentuk segitiga, prisma segitiga. Namun segitiga di sini banyak macamnya juga. Bisa segitiga sembarang. Yang kedua yaitu prisma segitiga bisa sama kaki. Yang ketiga, prisma segitiga sama sisi. Yang keempat, prisma segitiga siku-siku bisa. Siku-siku. Setelah itu apalagi? Prisma segitiga sembarang itu banyak lagi, ada prisma segitiga tumpul, segitiga lancip. Nah, seperti itu ya. Oke, itu masih banyak lagi. Misalnya kita ambil 4 saja. Yang kelima, prisma segi 4 lagi. Prisma segi 4. Segi 4. Nah, segi 4 ini banyak juga. Ada yang segi 4 sembarang. Terus ada yang keenam, misalnya prisma segi 4 sama sisi atau kubus. Bukan kubus ya, persegi. Yang berikutnya misalnya persegi panjang. Oke, persegi panjang. Segi panjang. Yang ukuran segi 4 lagi misalnya trapesium. Nah, 8 prisma dengan alas. Prisma dengan alas trapesium. Nah, bisa. Yang 9 misalnya prisma belah ketupat juga bisa. Prisma belah ketupat. Yang berikutnya prisma layang-layang misalnya. Layang. Dan yang berikutnya 11 prisma jajar genjang misalnya. Jajar genjang. Nah, prisma trapesium ini bisa juga trapesium sama kaki, bisa trapesium. Yang penting ada berapa rancangan yang dapat kalian buat sebanyak-banyaknya. Yang 12 misalnya prisma segi 5. Prisma segi 5. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kan bisa kita ambil sampai segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10, itu terserahnya adik-adik. Jadi di sini prisma segi 5 saya stopkan yang ingin saya buat, yaitu ada 12 jenis prisma. Tetapi dengan volumenya harus 120 cm. Nah, kita tahu sendiri bahwa volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, misalnya di sini yang akan kita buat itu 120 cm
kubik. Nah, sekarang kita akan 120 ini banyak faktornya. Misalnya bisa kita luas alasnya cuma 1 dan tingginya itu 120. Nah, yang kedua bisa kita buat 2 dikali dengan 60. Hasilnya sama juga 120. Nah, misalnya 3 dikali dengan 40. Nah, ini bagian tinggi ya. 4 dikali dengan 30. Yang berikutnya 5 dikali dengan 5 dikali dengan 24. 6 dikali dengan 20. 7 tidak bisa, 8 dikali dengan 15. 9 tidak bisa, 10 dikali dengan 12. Nah, di sini ini luas alas dan di sini tinggi. Sekarang kalau saya mau buat luas alasnya itu ada 12, berarti tingginya itu harus 10. Kalau saya buat 15 alasnya, berarti tingginya itu harus 8. Nah, seperti itu ya. Kalau saya buat tingginya itu misalnya 20, berarti luas alasnya 20, berarti tingginya harus 6. Dan ketika saya buat alasnya 24, itu tingginya harus 5. Dan ketika saya mau buat alasnya 30, berarti tingginya itu harus 4 cm. Dan ketika saya mau buat alasnya itu 40, berarti tingginya itu adalah 3 cm. Dan ketika saya mau buat alasnya dengan luas 60 cm persegi, berarti tingginya harus 2 cm. Kalau saya mau buat luas alasnya 120, berarti di sini saya harus buat tingginya dengan 1 cm. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16. Ada 16 ukuran luas alas kali tinggi. Dan di sini ada 12. Jadi banyaknya ukuran prisma yang kita buat, ini ukuran prisma yang dibilang ya. Kalau bentuk prisma yang ini, berarti berapa ukuran prisma yang kita buat? Nah, ini jawabannya. Namun ini bukan satu-satunya jawaban ya, karena ini kalau kita ambil bilangan bulat. Kalau kita ambil bilangan bulat berarti ada 16 ukuran. Jadi ada 16 ukuran. Nah, sekarang kalau misalnya saya ambil 2,5, 3,5, 4,5, itu bisa saja luas alasnya 2,5 cm persegi. Itu bisa saja. Nah, ada 16 ukuran di sini, luas dengan alas dan tinggi yang berbeda-beda itu jika Pak Guru ambil bilangan bulat. Namun kalau Pak Guru ambil bilangan real, maka banyaknya tak hingga. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 16 ukuran jika alas dan tinggi adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau luas alas dan tingginya bukan bilangan bulat, bisa bilangan pecahan? Itu bisa saja karena yang penting dia menghasilkan 120. Nah, seperti itu ya. Misalnya akar 120 kali akar 120 itu kan sama dengan 120 juga. Nah, seperti itu ya. Misalnya 2,5. Nah, misalnya saya ingin membuat tingginya 2,5. Nah, berarti luas alasnya berapa? Berarti saya harus buat luas alasnya 48 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang ada 16 ukuran ini jika luas alasnya ini dan tingginya ini merupakan bilangan bulat karena kita mencari dengan menggunakan faktor bilangan bulat. Jadi faktor dari 20 itu ada seperti ini nih. Oke, sampai di sini sudah paham?
Oke, silakan dicoba. Ini soal open ended ya. Jadi jawabannya beragam tergantung cara berpikirnya adik-adik seperti apa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.